Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit terkait tema penyakit menular dari babi ke manusia dengan judul flu babi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Abdul Ghaffar Rukmadi. Perkenalkan, nama saya Amalia Mardiah dengan NIM 70200120043. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Islamiyah, NIM 70200120046. Dan saya Nurul Fasya Faisal dengan NIM 70200120045. Tema pada video kali ini yaitu penyakit menular dari babi ke manusia dengan judul flu babi. Yang pertama, definisi flu babi. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Flu babi dinamakan demikian karena pada awalnya terjadi pada babi yang kemudian menginfeksi ke manusia. Penularan selanjutnya terjadi antar manusia dan menyebabkan pandemi pada tahun 2009. Flu babi dapat menular dengan cepat. Penyakit ini menular saat orang sehat menghirup percikan cairan saluran pernafasan atau droplet penderita saat bersin atau batuk. Gejala baru akan dirasakan pada 1-4 hari setelah tertular virus flu babi ini. Flu babi lebih mudah menular pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang sistem imunnya yang lemah. Penularan flu babi. Flu babi ditularkan antar manusia melalui udara maupun kontaminasi dari benda dan lingkungan sekitar, seperti halnya flu burung. Virus influenza A H1N1 ditemukan dapat bertahan pada permukaan keras seperti metal selama 24 hingga 48 jam. Sedangkan pada permukaan berpori dapat bertahan selama 8 hingga 12 jam. Virus dapat bertahan lama hingga 72 jam pada permukaan yang basah atau lembab. Menurut pakar di National Institutes of Health, virus H1N1 bisa menyebar dari satu orang ke orang yang lain ketika yang pertama, percikan ingus, air liur, atau droplet dari pengidapnya yang menempel langsung pada permukaan mata, mulut, atau hidung orang lain. Kedua, seseorang yang menyentuh gagang pintu, meja, komputer, atau benda lainnya yang telah terkontaminasi H1N1 dan kemudian menyentuh mulut, mata, atau hidung mereka. Ketiga, seseorang menyentuh lendir saat merawat anak atau orang dewasa yang sakit flu. Rantai penularan virus H1N1 ini sangat cepat terjadi antar manusia. Didapat apabila seseorang sudah terinfeksi virus H1N1, maka 8% hingga 19% orang di sekitarnya juga dapat tertular. Hal yang perlu ditegaskan, menurut National Institutes of Health, virus flu babi tidak menular ke manusia melalui makanan, baik daging babi atau makanan lainnya, air minum, atau pula berenang di kolam renang atau sauna. Singkatnya, penularan flu babi tak sama seperti penularan flu biasa atau pola COVID-19 yang kini tengah menjadi pandemi. Mekanisme penularan flu babi dapat kita lihat di samping saya adalah gambar mekanisme penularan flu babi, di mana terdapat virus influenza unggas dan virus influenza manusia yang bercampur di dalam tubuh babi yang terkena virus influenza babi, sehingga terjadi mutasi yang menciptakan virus influenza H1N1 yang kemudian menular ke manusia. Dan virus H1N1 ini akhirnya menyebar dari manusia ke manusia melalui udara yang terhirup. Bagian keempat, dampak atau akibat atau efek dari flu babi. Masa inkubasi virus flu babi dari terpapar hingga munculnya gejala itu sekitar 1-4 hari. Flu babi memiliki gejala yang hampir mirip dengan flu biasa, sehingga keduanya sulit dibedakan. Gejala yang biasa muncul pada flu babi adalah demam, kelelahan, pegal-pegal, sakit kepala,
pilek dan hidung tersumbat, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, ruam pada kulit, diare, mual dan muntah, batuk, dan sesak napas. Pada keadaan tertentu, flu babi dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, gagal napas, gangguan pada sistem saraf seperti kejang dan gangguan kesadaran, penyakit kronis seperti asma atau penyakit jantung yang semakin memburuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya pencegahan dan penanggulangan flu babi. Benteng pertahanan utama untuk menghindari flu ini melalui vaksin influenza. Vaksin untuk pencegahan flu babi yang umum dianjurkan 1 kali dalam setahun. Vaksin inilah yang akan membantu tubuh dalam mempertahankan serangan terhadap virus H1N1. Akan tetapi, ada juga langkah pencegahan flu babi lainnya yang perlu dilakukan. Tujuannya jelas, yaitu untuk menghindari flu ini sekaligus mencegah penularannya. Berikut langkah-langkah pencegahan dari flu babi. Yang pertama, jangan bepergian bila sakit. Yang kedua, bila ada anggota keluarga yang mengidap flu, pastikan hanya kamu atau salah satu anggota keluarga yang merawatnya. Yang ketiga, rajinlah mencuci tangan dengan air dan sabun. Akan lebih baik lagi menggunakan pembersih tangan dengan kandungan alkohol 70%. Selanjutnya, jangan menyentuh daerah mukosa tubuh seperti mata, hidung, ataupun mulut, apalagi bila tangan dalam keadaan kotor. Selanjutnya, kenakan masker bila di sekitarmu ada pengidap flu. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi suplemen. Hindari kontak langsung dengan pengidap flu babi. Kemudian tutuplah mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin, lalu buanglah tisu ke tempat usai digunakan. Selanjutnya, pengobatan flu babi akan disesuaikan dengan gejala dan kondisi yang dialami oleh pasien. Riwayat penyakit serta ada tidaknya kondisi khusus seperti kehamilan juga menentukan jenis pengobatannya. Pada umumnya, penderita flu babi yang gejalanya masih ringan dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk meredakan keluhan. Yang pertama, beristirahat dengan cukup, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, dan mengonsumsi yang bisa meredakan demam atau rasa nyeri, seperti ibuprofen dan paracetamol. Meski demikian, ada sebagian kasus flu babi yang membutuhkan penanganan di rumah sakit, terutama jika penderita memiliki risiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Dokter biasanya akan memberikan obat antivirus seperti oseltamivir, zanamivir, paramivir, dan zaloxavir. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bernilai ilmu dan ibadah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.